Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Imam Fanani, yang akan menyampaikan pelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas bab kedua mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini akan ada 5 bagian ya. Yang pertama adalah mana Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua kedudukan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga fungsi UUD NRI tahun 1945. Yang keempat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir kelima sikap positif terhadap UUD NRI tahun 1945. Oke. Makna UUD NRI tahun 1945. Nah, pengertian tentang konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Jadi inti konstitusi itu adalah segala peraturan yang mengatur seluruh harkat hidup yang ada di pemerintahan suatu negara. Setiap negara pasti punya peraturan. Dan peraturan itu namanya konstitusi. Nah, dimulai dari konstitusi ataupun undang-undang yang ada di negara kita itu dimulai dulu dari sejarahnya, itu dimulai dari adanya sidang BPUPKI, di mana BPUPKI itu dulu adalah dibentuk oleh Jepang. Nah, sebelum merdeka kan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dan dibentuklah BPUPKI. Nah, tugasnya BPUPKI adalah persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 45. Di saat sidang tersebut ada 3 yang paling menyolok. Ada 3 tokoh yang menyolok memberikan masukan mengenai dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, ini pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan mengenai dasar negara. Begitupun Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 juga usul mengenai dasar negara. Lalu yang terakhir pada hari terakhir tanggal 1 Juni 1945 Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan mengenai calon dasar negara. Nah, saat itu lahirlah istilah yang namanya Pancasila. Dan saat itu juga pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil yang bertugas menampung usulan-usulan yang masuk di saat sidang BPUPKI. Nah, setelah itu ada waktu reses atau waktu istirahat untuk BPUPKI dan dibentuklah panitia 9, di mana panitia 9 ini jumlah anggotanya adalah 9, akhirnya diberi nama panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dan dalam sidangnya berhasil merumuskan calon muqaddimah hukum dasar atau diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Nah, ini awal mulanya Pancasila di situ. Dan untuk sidang yang kedua, BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai 16 Juni 1945. Di sini agendanya adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Nah, ini undang-undangnya dimulai dari sini, bahwa peraturan negara dimulai dari adanya sidang BPUPKI. Lalu tugas BPUPKI sudah selesai, akhirnya tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Nah, saat itu kan maka dibentuklah PPKI. Apa itu PPKI? Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, yang membentuk adalah militer Jepang. Karena saat itu negara kita belum jadi militer Jepang yang mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 9 Agustus 1945 PPKI dilantik. Nah, lalu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan hasil yang pertama mengesahkan rancangan hukum dasar negara dengan perembule atau pembukaan. Nah, ini Pancasila. Makanya pembukaan UUD itu adalah rancangan mulai dari BPUPKI berlanjut ke PPKI, akhirnya disahkan. Yang kedua, hasil dari sidang PPKI adalah memilih presiden dan wakil presiden.
di mana saat itu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini yang bertugas untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Kalau sekarang itu seperti menteri-menteri. Kalau dulu belum ada menteri, maka dibentuklah KNIP. Nah, ini hasil sidang karena ada perubahan-perubahan, akhirnya sidang PPKI ini juga hasilnya ada yang pertama adalah kata muqaddimah diganti dengan pembukaan. Yang kedua di alinea keempat pada kalimat hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. Yang ketiga dalam Piagam Jakarta kalimat berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena saat itu ada masukan dari masyarakat Indonesia Timur, di mana masyarakat di sana mayoritas banyak yang non Muslim. Mereka memberi masukan gimana kalau sila yang pertama ini diganti. Akhirnya digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 1, presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, ini juga dikasih masukan untuk dan beragama Islam dicoret biar terjadi penetralan bahwa negara kita bukan negara Islam ya, karena ada berbagai macam agama di Indonesia. Yang nomor 5 pasal 29 ayat 1 juga seperti itu, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan berdasarkan agama Islam tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materinya itu apa saja, di dalam UUD itu apa saja sih? Nah, yang pertama, hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara. Lah, ini kekuasaannya ini harus diatur, sifatnya umum. Siapapun yang menjadi pimpinan, siapapun yang menjadi panutan, ini sudah diatur, tidak boleh seenaknya. Ya, jadi sudah ada undang-undang yang mengatur. Yang kedua, hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas dan kewajiban. Nah, di sini diatur ada lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, Presiden, MA, PK, semuanya ini diatur. Hubungannya antar lembaga bagaimana, fungsinya bagaimana, tugasnya bagaimana, bahkan hak dan kewajiban juga diatur. Semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar, ya. Yang ketiga, hal yang menyangkut hubungan antar negara dengan warga negara. Lah, ini hubungannya negara terhadap warga negara itu bagaimana, begitupun sebaliknya warga negara kepada negara itu bagaimana. Ini diatur, tidak boleh seenak-enaknya ya. Karena kita sebagai seorang pejabat, kita semena-mena kepada warga. Begitupun warga kalau punya harta seenaknya mentang-mentang ke warga yang lain. Nah, ini semuanya diatur dalam undang-undang. Yang keempat, cita-cita negara dalam berbagai bidang. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa cita-cita negara kita adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat, bahkan juga ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu adalah cita-cita negara kita. Nah, ini diatur bagaimana negara kita berbuat. Yang kelima, hal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah, bisa. Ini namanya amandemen. Nanti kita bahas selanjutnya ya, amandemen. Nah, itu bisa dirubah. Tapi tidak semuanya bisa dirubah. Yang 6, ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi. Lah, ini peralihan yang dimaksudkan ini sudah diatur. Contohnya mungkin ada hal-hal yang mungkin mendesak, contohnya terjadi peperangan atau apa. Nanti kalau mungkin ada kepala negara ataupun pimpinan ini yang udzur, meninggal dunia, ini sudah diatur siapa yang akan menggantikan. Nanti peralihan tugasnya ini bagaimana. Ini semuanya sudah diatur semua, ya. Nah, amandemen lah, ini amandemen. Apa amandemen itu? Tadi yang sudah saya bahas ya. Ini amandemen adalah perubahan atau penambahan pada bagian UUD yang sudah ada. Nah, dalam amandemen ini enggak semua undang-undang dasar ini bisa dirubah. Yang enggak bisa dirubah adalah pembukaan. Pembukaan UUD itu enggak bisa dirubah. Kenapa? Karena ini adalah dasar negara. Kalau dasar negara dirubah, berarti negaranya juga akan dirubah. Makanya yang namanya dasar itu ibarat kata adalah pondasi.
Kalau pondasi sumpama rumah, pondasinya dirubah, secara otomatis rumah juga akan berubah karena akan roboh ya. Nah, dalam sejarah Indonesia kita mengalami amandemen selama 4 kali. Apakah ke depan kita mungkin akan ada amandemen? Tidak menutup kemungkinan akan ada amandemen. Nah, ini ya, amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2020 kemarin ya. Oke. Nah, ini yang terakhir, makna dan sifat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, peraturan hukum positif yang tertinggi. Maksudnya tertinggi bagaimana? UUD itu adalah undang-undang negara Indonesia yang tertinggi. Segala apapun yang terjadi di Indonesia ini diatur oleh UUD. Peraturan yang ada di Indonesia ini semuanya berasal dari UUD tertinggi. Tidak boleh adanya peraturan-peraturan di daerah lain ini meninggi dari UUD. Lalu seumpama ada di Aceh ya, di Aceh itu ada yang namanya konun ataupun hukum cambuk. Ini semua memang ada khusus, cuma tidak boleh yang namanya itu menyalahi aturan dari UUD. Naskah tertulis dan rumusannya jelas. Yang dimaksud tertulis di sini rumusannya jelas itu semua pejabat pemerintah ini diatur. Tidak boleh semena-mena. Di saat dilantik pejabat tersebut juga sudah terikat oleh undang-undang yang tertulis dan tidak boleh semena-mena. Yang keempat, memuat norma-norma, semua haluan mengenai hukum bahkan sampai tingkat RT RW ini juga semua sudah diatur oleh UUD sebenarnya. Bahkan perda sampai wilayah dan yang lainnya semuanya diatur, tidak boleh semena-mena. Dan yang terakhir, singkat dan supel. Yang dimaksud singkat itu singkat dan supel itu fleksibel ya. Fleksibel itu maksudnya sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya sekarang ini, dulu zaman mulai berdiri belum ada yang namanya ITE. Nah, sekarang itu ada. Ya, itu sifatnya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu adalah materi kita kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa semakin perjelas materinya di buku pelajaran untuk memperjelas, dan mungkin ada yang kurang paham nanti kalian bisa japri kepada saya atau apa mungkin menjelaskan. Untuk tugasnya sampean tunggu pada minggu ke depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Tutup lagi. Terus